Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Faitur Raffi, nomor NIM 11210773, jurusan Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Pati. Guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Damar Septian MPD, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan tema Public Speaking. Public speaking melibatkan semua elemen dalam diri kita. Saat pidato, presentasi, fisik dan mental bekerja. Demikian pula otak dan anggota tubuh. Semuanya mengarah pada 3 elemen public speaking atau V3, yakni vokal, verbal, dan visual. Formula V3 ini dikemukakan oleh Albert Mahrabain dalam V3 of Communication. Ia menjelaskan dalam komunikasi, termasuk komunikasi public speaking, minimal ada 3 hal yang harus dioptimalkan dan menjadi modal dasar bagi seorang public speaker, yaitu 1. Voice atau suara, yang kedua verbal atau kalimat, yang ketiga visual atau penampilan bahasa tubuh. Arti faktor paling besar dalam menentukan efektivitas komunikasi adalah visual, lalu vokal. Verbal atau kalimat-kalimat kata-kata hanya berperan 7%. Berikut adalah diagram lingkaran. Menurut Albert Mahrabain meliputi 55% visual, 38% vokal, dan 7% verbal. Berikutnya juga sama, 7% spoken word atau verbal, 38% tone of voice atau vokal, dan 55% body language atau visual. Saya akan menjelaskan secara satu persatu apa yang dimaksud dengan vokal, apa yang dimaksud dengan verbal, dan apa yang dimaksud dengan visual. Yang pertama, vokal. Vokal atau voice, suara adalah suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata. Secara bahasa, vokal artinya mengenai suara, bunyi bahasa, serta berani mengemukakan pendapat dan berani bersuara atau mengkritik. Yang kedua, verbal adalah hal yang berkaitan dengan kalimat atau kata-kata relating to or in the form of word. Secara bahasa, verb dari bahasa Latin verbum, artinya kata atau word. Verbal juga berarti lisan dan kata demi kata. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol verbal. Komunikasi verbal terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi lisan atau berbicara atau dan mendengar, dan komunikasi tertulis, written communication, menulis dan membaca. Komponen verbal mempengaruhi keberhasilan public speaking sebanyak 7% saja. Sangat kecil. Pembicara harus pandai memilih kata, kalimat, dan urutannya dalam menyampaikan materi. Terpenting, jangan panjang lebar dan bertele-tele. Kontrol emosi sangat dibutuhkan demi terciptanya komunikasi verbal yang efektif. Ringkasannya seperti ini. Bicaralah dengan singkat, jangan berusaha menyampaikan banyak hal dalam satu kesempatan berbicara. Singkat di sini yang dimaksud menyampaikan suatu pesan atau informasi dengan bahasa yang efektif dan efisien, menghindari kalimat-kalimat tidak perlu dan penjelasan-penjelasan yang tidak berkaitan dengan topik. Fokus audiens 10 menit saja. Fokus audiens 10 menit pertama. Sebuah penelitian menunjukkan biasanya orang atau audiens mulai bosan mendengarkan public speaking ketika memasuki menit ke-10. Memasuki menit ke-10 inilah sebagian audiens mulai melirik jam tangan, sebagian lagi mengantuk, dan sisanya berpikir kapan presentasi akan selesai. Pembicara yang baik dan memanfaatkan 10 menit pertama itu untuk meraih perhatian dan kepercayaan audiens. Perhatian pendengar akan berkurang atau terpecah mulai menit ke-10 dan mencapai puncak pada menit ke-20 akibat distorsi atau gangguan. Maka jika bisa menyampaikan pidato dalam 10 menit, sangat bagus, maksimal 15 menit. Yang ketiga, visual. Visual artinya apa yang tampak terlihat mata.
Ini berkaitan dengan penampilan, mulai dari postur, gestur, hingga busana yang dikenakan. Komponen visual mempengaruhi keberhasilan public speaking sebanyak 55% atau yang sangat tinggi. Visual dalam pidato meliputi komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, penampilan diri, dan hal-hal lain yang dilihat secara visual oleh audiens. Komponen ini sangat penting karena audiens dapat memberikan penilaian kepada Anda bahkan sebelum Anda berbicara. Visual tidak semata-mata tertuju pada apa yang Anda pakai. Aspek bahasa tubuh seperti kontak mata atau eye contact, mimik atau ekspresi wajah, senyuman, gerakan-gerakan kecil dan ringan, kaki, lengan, bahu, mulut, hidung, kepala, badan perlu dilatih agar alami dan serasi. Tampilan visual juga ditentukan oleh tampilan internal atau dari dalam diri seseorang, atau yang biasa disebut inner beauty, akan menentukan visual pembicara saat tampilan di podium. Sekian tugas TIK dari Bapak Damar Septian. Semoga bisa bermanfaat buat saya dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.